Hey, halo teman-teman. Kita kali ini bahas soal SIMAK UI ya tahun 2012 sih, tapi meskipun udah selama itu, sebenarnya SIMAK UI itu makin ke sini tidak begitu banyak perubahan tipe-tipe soal yang pasti susah. Itu 5 huruf, susah. Nah, dan kali ini kita bahas soal tentang turunan ya, turunan. Ya, gue mau ngingetin kalian satu definisi turunan berdasarkan nilai limit ya seperti ini definisinya nih misalkan fungsi g nih fungsi g. Nah, turunan dari g atau g aksen g itu sama dengan limit suatu variabel k yang sangat kecil dia menuju 0 terus g x plus k kurang g k per sorry bukan g k gx nih x terus per K. Nah, ini definisi turunan berdasarkan limit. Nah, kenapa gua kasih tahu kalian ini karena ini yang akan membuat soal ini terlihat terasa seperti sangat gampang gitu untuk nyelesainnya. Coba kita lihat ya gimana cara nyelesain soal yang sepintas terlihat sulit tapi sebenarnya sangat gampang, sangat simpel kalau kalian tahu definisi turunan berdasarkan limit yang tadi udah gua jelasin sedikit. Kita baca dulu soalnya. Diberikan fungsi f(x) sama dengan sin kuadrat x. Jika f aksen x menyatakan turunan pertama dari f(x) ya, biasanya gitu f aksen turunan pertama dari f, maka limit h menuju 0 dari h kali f aksen x plus 1 per h kurang f aksen x itu sama dengan berapa? Oke, coba kita cari dulu f aksen x itu berapa sih? Ya, f aksen x itu adalah turunan dari sin kuadrat. Berarti 2 kali sin x, maka tinggal 1, terus dikalikan dengan turunan sin, yaitu cos. Jadinya 2 sin x cos x, atau sama saja dengan sin 2x. Itulah rumus dari turunan fungsi f. Oke, kita simpen nih. Simpen dulu nih yang ini. Selanjutnya kita masuk ke ekspresi limit yang ada di soal ya. Kita mengganti ada dua yang kita lakukan nih. Pertama, memisalkan bahwa f aksen x itu sama dengan gx. Yang kedua, kita mengganti nilai, bukan mengganti sih, kita mendefinisikan suatu variabel baru yang namanya k, di mana k itu sama dengan 1 per h. Oke, dua ini ya. Kita simpan juga nih dua ini nih. Dua poin ini. Apa yang terjadi kalau kita menggunakan dua poin ini untuk menyelesaikan soal tersebut? Ekspresi di atas gitu maksudnya. Limit h menuju tak terhingga bisa kita ganti jadinya nih. H menuju tak terhingga kita ganti dengan K. Yang tadinya menuju tak terhingga menjadi menuju 0 kan? Ya jelas gitu. Kalau si H ini menuju tak terhingga pasti 1 per H menuju yang menuju sangat kecil yaitu 0 gitu. Karena penyebutnya sangat besar pasti nilainya jadi sangat kecil gitu, menuju 0. Nah, selanjutnya si H ini kita ganti dengan ya bukan diganti seper H sih. Jadi kita jadikan dia sebagai si penyebut. Tapi kalau dia jadi penyebut, dia harus jadi seper H dong ya. Karena hanya kita bawa ke bawah jadi penyebut, maka di penyebut tadi jadi seper H. Terus si F aksen ini kita ganti dengan G ya, seperti yang poin pertama tadi. F aksen kita ganti dengan G. Jadinya X tambah bukan seper H lagi, tapi tambah K ya. Terus dikurangi dengan f aksen x kita ganti dengan g juga, yaitu gx, tetap seperti itu ya. Nah, si penyebutnya tadi masih seper h ya bentuknya ya. Kita ganti nih seper h jangan jangan jadi seper h lagi tapi jadi k. Sehingga kita peroleh limit k menuju 0 gx plus k kurang gx per k. Nah, coba lihat nih, bentuk terakhir kita udah benar-benar menyatakan definisi turunan seperti yang tadi gue jelasin di atas, ya enggak? Udah benar-benar sama persis gitu kan. Sehingga si ini, si limit h limit k menuju 0 terus gx plus k kurang gx per k itu sama saja dengan turunan g, yaitu g aksen x ya. Si g-nya tadi udah kita definisikan ya, itu sama dengan f aksen x atau sama dengan sin 2x gitu. Jadi sama saja dengan turunan dari sin 2x. Nah, kita turunkan. Turunan dari sinus 2x itu sama dengan 2 kali cos 2x. Nah, ini jawabannya ada di opsi yang mana? Ada di opsi yang C. Nah, seperti itu teman-teman. Sangat mudah bukan ya? Mudah banget kalau kita benar-benar bisa mengingat definisi turunan berdasarkan limit.
yang tadi di awal banget gue jelasin. Segitu dulu soal hari ini pembahasannya. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal di video-video berikutnya. Thank you.